Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Arlina Putri Santoso dari SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Mikroplastik pada daging ayam dan daging sapi pasar tradisional suci sebelum dan sesudah proses perebusan. Latar belakang yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ini adalah mikroplastik berasal dari limbah plastik yang mengalami proses penguraian oleh lingkungan, termasuk dari sinar matahari. Proses tersebut membuat plastik menjadi rapuh dan pecah. Materi ini akan berubah menjadi potongan kecil yang disebut mikroplastik. Dikarenakan ukuran mikroplastik yang sangat kecil, mikroplastik nantinya akan dikira sebagai plankton dan menjadi santapan ikan. Mikroplastik yang dimakan oleh ikan akan menyebabkan terkontaminasinya ikan oleh mikroplastik yang berbahaya bagi tubuh. Dan juga sudah banyak protein yang telah terkontaminasi oleh mikroplastik. Salah satunya adalah daging sapi dan daging ayam. Rumusan masalah yang mendasari penilaian kali ini adalah nomor 1, yakni apakah daging ayam dan daging sapi yang diperoleh dari pasar tradisional suci mengandung mikroplastik. Nomor 2, jenis mikroplastik apakah yang terkandung di dalam daging ayam dan daging sapi yang diperoleh dari pasar tradisional suci. Nomor 3, apakah terdapat perbedaan pada kandungan mikroplastik sebelum dan sesudah proses perebusan? Plastik adalah bahan polimer yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan melalui proses injection, molding, dan ekstrusi. Plastik terdiri dari 3 jenis, termoplastik, termoset, dan elastomer. Sementara mikroplastik yang berkurang dari 5 mm dapat berasal dari produk-produk plastik, serta limbah yang terurai dan terpapar sinar matahari. Mikroplastik juga ditemukan dalam produk perawatan tubuh dan bisa mencemari laut dan udara. Daging sapi dan daging ayam populer di Indonesia. Konsumsi daging sapi di bawah rata dunia adalah 2,66 kg kapital per tahun. Konsumsi daging ayam tertinggi adalah 7,28 kg kapital per tahun. 3,42 juta ton daging ayam diproduksi di Indonesia pada 2021. Metodologi penelitian. Yang pertama ialah pengumpulan sampel. Setelah pengumpulan sampel dibagi menjadi 2, yaitu sampel masak dan sampel mentah. Pada sampel masak, dilakukannya proses perebusan daging ayam selama 30 menit dan daging sapi selama 60 menit. Selanjutnya, pada tahap identifikasi mikroplastik, daging ayam dan daging sapi ditimbang seberat 20 gram dan dibilas oleh aqueous. Kemudian ditekstrusi dengan menambah 20 ml hidrogen peroksida 30%. Setelah itu, dimasukkan ke dalam pemanas kering pada suhu 70 derajat untuk menghilangkan bahan organik yang terkandung pada sampel. Apabila masih terdapat bahan organik, dilakukan penambahan hidrogen peroksida lagi. Kemudian, mikroplastik yang diduga dipisahkan dengan saringan oleh mesh Sievers ukuran 100 mesh. Hasil pembilasan aqueous kemudian ditambah NaCl 100 ml dan disaring menggunakan saringan Batman selulosa nitrat 47 mm 0,42 mm. Kemudian disimpan di cawan Petri tertutup dan dikering-keringkan. Pada tahap analisis dan identifikasi mikroplastik, sampel yang diduga terdapat mikroplastik diidentifikasi menggunakan mikroskop dengan pemeriksaan 40 hingga 100%. Konfirmasi lebih lanjut akan dilakukan dengan FDR untuk mengetahui lebih detail mengenai mikroplastik yang terkandung. Dan selanjutnya ialah menganalisis data mengenai mikroplastik yang telah ditemukan. Hasil mikroplastik ditemukan adanya kandungan mikroplastik pada semua sampel dengan jenis fiber dan granul. Pada hasil FTIR tersebut ialah daging sapi mentah, daging ayam matang, dan daging ayam mentah merupakan jenis polimer polymethyl metacrystal acrylic yang termasuk pada jenis mikroplastik fiber, dan daging sapi matang merupakan jenis polimer polymethyl yang merupakan jenis mikroplastik granul. Menurut pengaruh proses perebusan, pada penelitian ini dapat dilihat bahwa proses perebusan daging ayam dan daging sapi tidak dapat menghilangkan mikroplastik yang terkandung dalam daging sapi dan ayam tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keempat sampel yang masih mempunyai kandungan mikroplastik, walaupun dengan jenis mikroplastik yang berbeda. Hasil kesimpulan penelitian kali ini adalah diketahui bahwa daging ayam dan daging sapi pada pasar tradisional PPS Gresik telah terkontaminasi oleh mikroplastik. Bentuk mikroplastik yang dominan adalah fiber dan warna yang ditemukan adalah merah, biru, dan putih. Menurut uji FTIR ditemukan bahwa mikroplastik berasal dari polimer polymethyl acrylic dan polymethyl. Diperlukan adanya tindakan dari pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik. Setelah melalui proses perebusan, tidak terlihat adanya perbedaan kandungan mikroplastik terhadap daging yang mentah maupun matang yang telah melalui proses perebusan. Yang bisa saya sampaikan adalah diperlukan analisis lebih lanjut terhadap masing-masing bagian daging, daerah asal peternakan hewan bakal daging, dan juga makanan dari hewan bakal daging tersebut untuk dianalisis sehingga dapat diketahui lebih pasti jalur masuk dan beredarnya mikroplastik pada tubuh hewan. Karena daerah asal sangat mempengaruhi air dan makanan yang dimakan oleh hewan tersebut. Adalah sumber yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.